ada sebagian orang yang tak paham, otaknya kecil. Sudah kecil busuk lagi. Tak paham dengan hadis Nabi. Asal tengok hadis langsung kata nak amalkan. Dia kata disunnahkan solat pakai sliver katanya. Disunnahkan pakai solat dengan sliver. Padahal tujuannya itu karena masjid Rasulullah itu tidak dikasih dengan tehel. Tidak secantik apa yang kita buat. Coba bayangkan kalau sekarang ni kita ambil slipper, pergi kita masuk ke masjid apa? UIA ni kan? Masuk kita di situ, naik ke atas. Apa yang terjadi? PM marah. PM tiba-tiba PM akan buat kata, kau tepak begitu, tamparnya kau. Muncung kau pun mencot sebelah gini. Kenapa PM PM penjaga masjid. Marah dia. Kenapa kau kotorkan masjid? Karena masjid itu telah dibersihkan. Nah itu. Kemudian dengan sanad kami saya potong sampai kepada Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu qala haddatsana al-Makki ibn Ibrahim qala haddatsana Yazid ibn Ubaidin qala kuntu ati ma Salamah bin Aqwa fa yusalli 'inda ustuwanati allati 'inda al-mushaf. Faqultu ya Aba Muslim araka tataharra as-salata 'inda hadhihi al-ustuwanah. Qala fa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata 'indaha. Jadi ditanyakan kepada Abu Muslim, kenapa kamu begitu getol dan ya menjaga betul-betul untuk solat di mana? Di ustuwanah mushaf. Setelah dia begitu di Masjid Nabawi ini. Kalau nggak pernah pergi ke Masjid Nabawi, khayal-khayalkanlah. Nah, kalau kamu nggak pernah ke Masjid Nabawi, khayalkanlah di situ ada ustuwanatul mushaf yang mana Abu Muslim selalu solat di situ. Jadi di Raudhah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbar itu adalah kebun-kebun surga. Di situ banyak tiang-tiang yang memang memiliki keistimewaan. Ya, di antara tiang yang memiliki keistimewaan adalah tiang ustuwanatul mushaf yang mana Abu Musa betul-betul menjaga untuk sholat di situ. Di antaranya lagi adalah ustuwanatu Abi Lubabah yang pernah mengikatkan dirinya di situ. Jadi kenapa katanya di situ? Karena Rasulullah selalu menjaga solat dan selalu solat di tempat itu. Dah, pertama tempatnya berkah. Yang kedua karena Rasulullah pernah solat di situ. Contohnya lagi, kalau di Mesir itu ada nama Jami Azhar. Di Jami Azhar tu kalau kita menghadap ke kiblat ada 3 mihrab. 3 apa? Mihrab utama besar di depan, mihrab kanan dan kiri. Nah, mihrab kanan ini yang menurut daripada ulama-ulama selalu disolati oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Disebabkan Imam Ibrahim Bajuri selalu solat di situ, maka banyak ulama yang ingin solat di mihrab itu untuk mendapatkan keberkatan. Jadi untuk dapatkan keberkatan itu boleh, tidak salah. Berkat memang dari Allah, tapi cara-cara untuk mengambil berkat itu banyak. Nah, di antaranya adalah kita solat di tempat orang-orang yang dianya apa? Dianya soleh. Bukankah kalau orang itu kafir, orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tersebut termasuk tempat yang berpengaruh agar turunnya azab tersebut? Contoh ya, di satu wadi yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada tentara apa? Fil. Ini tempat Rasulullah kata tidaklah boleh kamu memasukinya kecuali dalam keadaan menangis. Kalau tak mampu menangis, maka cobalah untuk dipaksakan menangis. Karena aku khawatirkan kalau kamu datang ke situ atau berjalan ke situ akan diturunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang namanya azab saja yang telah dilukan atau diturunkan beribu-ribu tahun yang dulu tetap ditakutkan. Tentu tempat yang barokah, yang ada ulama di situ juga tetap berkat. Betul? Tetap Contoh seperti Ka'bah, itu ada sekitar 60 nabi yang dikuburkan dekat dengan situ. 60 nabi dikuburkan dekat dengan situ
disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Wa bi sanadinal muttasil ila Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana al-Makki ibn Ibrahim qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid an Salamata qala kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maghriba idza tawarat bil hijab. Wa bi sanadinal muttasil ala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu qala haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nasi yawm al-ashura an man akal falyutimma aw falyasum wa man lam ya'kul fala ya'kul. Wa bi sanadina al-muttasil ila Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala haddatsana al-Makki ibn Ibrahim qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam an adzin fin nasi anna man kana akala falyasum baqiyata yaumihi wa man lam yakun akala falyasum fa innal yauma yaumu Asyura. Hadis ini yang telah kita bacakan tadi itu adalah merupakan hadis yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Yaumul Asyura. Ada apakah dengan Yaumul Asyura? Kan begitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Yaumul Asyura? Kenapa orang-orang Yahudi mengagungkan Yaumul Asyura? Karena Yaumul Asyura ini adalah yaum yang Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan daripada banyak para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara para nabi-nabi yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga kita lihat ya nabi-nabi yang lainnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka pada Yaumul Asyura. Demikian juga terjadi nanti kiamat pada hari Jumat pas 10 Asyura, pas 10 Muharram. Sebab itulah sebelum Rasulullah pindah ke Madinatul Munawwarah, Rasulullah mempuasakan puasa ini, yaitu mempuasakan Yaumul Asyura. Sesampainya Rasulullah SAW ke kota Madinah setelah berhijrah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan Ramadan sebagai bulan yang untuk dipuasakan. Datanglah perintah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya agar siapa saja yang mau mempuasai Asyura mereka puasai, ya. Kalau mereka mau berbuka dan mereka berbukalah. Jadilah hukum Asyura tersebut hukum yang sunnah. Dan dianjurkan pula bagi orang yang melaksanakan Asyura sebelumnya dia melaksanakan puasa Tasu'a atau puasa 9. Jadi 9, 10 dia berpuasa agar ya tidak bersamaan sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Itu tujuan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sanadin al-muttasil al-Bukhari qala haddatsana Makki ibn Ibrahim qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh utiya bi janazatin faqalu salli 'alaiha wa qala hal 'alaihi daynun wa qalu la qala fa hal taraka syai'an qalu la fa shalla 'alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqalu ya Rasulullah salli 'alaiha qala hal 'alaihi daynun qila na'am qala fa hal taraka syai'an qalu thalathata dananir fa shalla 'alaiha ثم أتي بثلاثة فقالوا هل صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصل عليه. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang masalah yang pertama, seorang laki-laki yang telah meninggal dunia kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, solatkanlah kepada dia.
Maka Rasulullah bertanya, ada enggak dianya itu punya utang? Karena utang itu menjadikan seorang yang telah meninggal dunia ya hidup di antara langit dan bumi. Apalagi Rasulullah SAW doanya itu makbul. Jadi makanya Rasulullah tanya, dia punya utang atau tidak? Qalu, maka berkata mereka, dia tidak punya utang. Kemudian apakah dia tinggalkan sesuatu sebagai warisan dan sebagainya? Dia kata tidak ada. Maka Rasulullah mensolatkannya. Jadi apabila ada seorang yang meninggal dunia, ini harta jangan langsung dibagi-bagikan. Jangan langsung dibagi-bagikan. Harta itu dilihat dulu bagaimana kewajiban seorang yang telah meninggal dunia. Apakah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala telah selesai? Apakah kewajibannya itu telah selesai dilaksanakannya kepada manusia semuanya? Utang piutangnya terhadap manusia, utang piutangnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang anak sabar dahulu. Anak jangan langsung ambil warisan, ya. Nanti kalau Allah SWT, kalau sekiranya orang tua meninggal dunia, sabar, ada lebih dapat alhamdulillah. Kalau sekiranya tidak ada lebihnya, gigit jarilah. Ya, tidak ada lebih lagi. Yang pertama tengok, apakah anak ayah tersebut dia tinggalkan solat atau puasanya sehingga untuk membayarkan fidyah. Apakah seorang ayah itu telah pergi haji atau tidak? Kalau belum pergi haji, maka laksanakan hajinya. Ya, apakah ayah ini selamanya tidak pernah membayar zakat? Kalau belum lagi pernah membayarkan zakat, maka usahakan untuk membayarkan zakatnya. Karena itu termasuk daripada utang piutang yang mesti dia bayarkan. Apakah ada ayah kita itu memiliki utang di sebelah rumah? Atau kalau sekiranya dia itu suka mengutangkan, beli sesuatu ngutang, beli kereta 3, semuanya ngutang, baru dipakai mati. Kasihan sekali. Hidup penuh dengan utang. Semua dengan kredit. Beli rumah, kredit. Beli tempat tidur, kredit. Kereta, kredit. Terus apa lagi? Motor, kredit. Nah, emas, kredit. Juga emas, kredit. Tapi sombongnya, ya Allah ya Tuhanku, gak tanggung-tanggung. Ini kalau meninggal dunia ini macam mana? Apakah ada uang untuk menutupinya atau bagaimana? Ya. Kemudian datang lagi sesuai, ya Rasulullah, salatkanlah dia. Rasulullah tanya, apakah dia punya utang atau tidak? Dia kata, ada. Adakah dia tinggalkan uang? Ada. Maka utang tersebut dibayar dengan apa yang ditinggalkannya. Kemudian yang ketiga, datang seseorang yang membawakan jenazah, ya Rasulullah SAW, salatkan dia. Dia kata, ada enggak utangnya? Ada. Adakah harta yang ditinggalkannya? Enggak ada. Kalau begitu kamu sholatkanlah dia, saya tidak akan mensolatinya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW mensolatkannya, doa Rasulullah makbul, maka dia masuk surga. Alatul atau terus, ya. Karena orang itu masih lagi ada utangnya, maka tidak boleh seperti itu. Makanya Rasulullah tak mensolatkannya. Sama dengan seseorang, ya, yang putus cinta. Betul enggak? Ada pacar, ada awet. Alhamdulillah, ternyata tak laku ya. Berpacaran dengan seorang wanita yang cantik jelita, giginya nonjol, hidungnya masuk ke dalam. Tuh nonjol, gigi nonjol, gitu. Oh, bulat. Cinta betul, nggak tahu kenapa. Apa dasar cintanya nggak tahu saya. Muka jelek begitu, tapi cinta betul. Diputuskan cintanya, langsung racun di tegaknya. Tahu tegak? Diminum seperti ini. Bedanya, saya tak mati. Orang yang minum racun itu mati. Diminumnya racun, mati dia. Ini kalau Rasulullah SAW, orang yang bunuh diri, Rasul tak solatkan mereka. Rasul tak salatkan mereka. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang bunuh diri, Rasul katakan,
Solatkan kamulah, aku tak mau solatkan. Bukan berarti dia kafir, tapi Rasulullah tidak ingin doanya itu nanti kenakan kepada orang. Bayangkan kalau sekiranya dia doakan semua orang pada bunuh diri. Padahal bunuh diri ini adalah dosa besar. Dosa. Apapun alasannya, apapun sebabnya, kamu tidak boleh bunuh diri. Karena kehidupan itu Allah yang memberikannya. Kamu hidup ini siapa memberi? Allah, bukan mak kau, bukan ayah kau. Ayah kau dan mak kau sebab saja. Kerjasama mereka, lahirlah kau. Betul? Atau enggak ada kerjasama? Ayah kita kerjasama enggak? Kerjasama ya. Alhamdulillah ya. Tercipta dia. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka terciptalah, lahirlah kamu. Tapi kehidupan itu Allah yang berikannya. Jangan kamu putuskan. Apapun sebabnya, apapun alasannya, tidak boleh kamu hancurkan, tidak boleh kamu bunuh diri kamu. Karena kita dengarkan sekarang ya, kita dengarkan daripada surat kabar dan kita baca daripada televisi, banyak orang-orang yang bunuh diri sebabkan berbagai macam kehidupan yang sulit. Makan tidak, ada kerjanya lagi tidak, semua tidak ada. Maka dia ya mau mengasih tahu sama pemerintah, pemerintah, kamu telah salah, kamu telah menyiksa kami, kamu telah membuat begini dan buat begitu, maka aku akan bakarkan diriku untuk kau tahu itu salah. Salah. Apa yang terjadi seperti di Tunisia umpamanya, seseorang namanya Muhammad Bouzizi, hanya karena kehidupan yang sulit sekali, dia jualan polis sepakan sayurnya, langsung diambil bensin, dibakarnya tubuhnya. Apakah perjalanan tersebut benar? Tidak. Sebab itu saya katakan bunuh diri, walau bagaimanapun sebabnya, disebabkan oleh ditinggalkan pacarmu yang kamu tak mampu untuk tidur, siang terbayang malam terkenang, tidur tak nyenyak, makan tak enak, 4 piring habis juga, bubik dipijak bagaikan bergoyang-goyang gara-gara adik sayang, maka kamu ambil tegakkan racun, maka hilanglah nyawamu. Itu haram. Apalagi dalam keadaan kehidupan yang sempit ya, dalam keadaan sempit, kerja tidak ada, makan pun susah, ingin mengasih tahu sama orang lain, oh saya ini ingin bunuh diri supaya tahu kesalahan pemerintah atau kesalahan kerajaan. Itu salah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya membukakan kepada kamu banyak jalan. Kata orang kampung kita, banyak jalan menuju roh. Kau tahu tuh? Banyak jalan menuju Roma. Pernah dengar tak? Habisnya kamu punya pepatah, ambil pepatah orang Korea. Semua anda ikut Korea kan? Model rambut Korea, model spek mata Korea. Ya betul tak? Model senyum Korea, model semua Korea, kata-kata bahasa Korea, kata orang Melayu dulu begitu. Banyak jalan menuju ke Roma. Tahu Roma tak tahu Roma? Tak tahu Roma? Astagfirullahaladzim. Roma tak tahu? Tahu Roma? Hah? Tahu Roma tak? Roma tuh pergi ke Kelantan belok kiri. Nah. Sudah. Jadi intinya jangan kita banyak ngutang. Biar miskin, asalkan kita ini dalam keadaan apa? Tak berhutang. Yang kedua, jangan kau bunuh diri dah. Jangan kau bunuh diri. Usahakan kau yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, aku susah tak makan, Allah akan berikan kamu. Yakin. Ini kalau tak yakin tak akan boleh. Oh Allah, aku tak punya pacar katanya. Itu lain cerita itu. Kalau tak makan silakan ambil makanan. Wa bisanan al-Muttasil al-Bukhari radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin yusalli 'alaiha faqala hal 'alaihi min dainin qalu la fa shalla 'alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqala hal 'alaihi min dainin qalu na'am qala fa sallu 'ala sahibikum qala Abu Qatadah 'alayya dainuhu ya Rasulullah fa shalla 'alaihi. Jadi yang terakhirnya tadi itu karena dia punya utang dan tidak ada bayarannya, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, salatkan kamulah
dan utangnya itu saya yang membayarkannya. Utangnya siapa yang membayarkan? Abu Qatadah. Namanya apa ini istilahnya dalam bahasa Muhammad Islam? Apa namanya? Apa namanya nih? Tak tahu. Ya, namanya tak tahu. Namanya hiwalah. Ya, pemindahan utang kepada orang lain. Pemindahan utang kepada orang lah. Kamu punya utang, dah? Kepada siapa? Kepada si Mahmud. Kamu punya utang sama si Mahmud. Dah. Nah, si Mahmud ini kan mesti minta sama kamu. Ternyata ada teman kamu namanya si Ahmad yang berutang sama kamu. Kamu katakan kepada si Mahmud, Mahmud, aku punya uang dekat dengan si Ahmad. Kau minta sama dia. Udah, kau minta sama dia. Uang itu sama aja. Maka si Mahmud ini minta ke apa? Si yang punya utang tadi ini, yang diutangkan, minta kepada si Ahmad, dipindahkan utang ke sana. Yang ini utangnya tadi ini, yang bayarnya Abu Qatadah. Yang bayar siapa? Abu Qatadah. Maka Rasulullah SAW mensolatkan daripada orang tersebut. Paham itu? Kira-kira kalau kamu punya kawan, dia berutang, mau kau bayarnya? Mau enggak? Mau tak? Iyalah, kalau sekiranya dia punya utang satu apa aja, ringgit aja tak apalah. Kalau dia punya utang 1 juta ringgit, bankrupt kita kan. Wabila qala haddatsna Abu Asim ad-Dhahhak qala Ibnu Makhlad an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a niran tuqadu yawma Khaybar. Faqala ala ma tuqadu hadhihi an-niran? Qala ala al-humul al-insiyyah. Qala iksiruha wa harriquha. Qalu ala nuhriquha wa naghsiluha? Qala ighsilu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melihat ada api yang dibuat, yang dibesarkan, kemudian di atasnya ada apa? Periuk. Ini terjadi setelah peperangan Khaybar, ya. Setelah peperangan Khaybar, yang mana kalau bahasa kita apa? Keledai, atau keledai. Atau keledai tak? Himar bahasa Arabnya. Bahasa kampung kaminya dongki. Hah? Bahasa kampung kami dongki. Maka kata orang kampung, binatang yang paling bodoh, bin tolol, bin goblok itu dongki alias kedelai pula, keledai. Nah, keledai yang saya sebut. Kedelai itu biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, itu bodoh itu. Saya saksikan sendiri di Mesir, ya, dongki ini bodoh. Berapa banyak kilo pun kita letakkan, tetap dia akan mau jalan juga. Udah, itulah bodohnya dia. Kan bodoh namanya itu kan. Ada orang kok, nah bawa nih 2 kilo dikasih, 5 kilo lagi, tetap dia juga jalan. Bodoh itu namanya tuh. Kalau kuda kau buat begitu, dia teriak langsung ditunjangnya kau. Jadi ukurkan dulu kuda dengan apa? Dongki, mas dongki nih. Mas dongki bodoh ini. Di apapun dia diam. Di apapun dia diam. Ini orang kalau di apapun dia diam, memang dia bodoh betul itu. Nggak tahu lagi kita obatnya apa. Nah, jadi asalnya orang boleh makan apa? Asalnya orang boleh makan apa? Makan himar. Sedap. Sedap kali katanya makan himar. Udah. Jadi himar ini dimakan. Manakala sampai waktu perang Khaybar, ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, himar sudah habis. Bagaimana kami mau ngangkat baban? Bagaimana kami mau ngangkat barang? Himar habis." Rakus sekali orang Arab makan himar. Lantas Rasulullah haramkan makan himar. Maka himar diharamkan pada waktu perang Khaybar. Sudah? Nah, walaupun nanti himar ini banyak. Himarnya ini apa? Himar ini himar apa? Himar yang jinak, ya. Bukan himar liar. Seperti himar liar apa? Zebra. Tahu zebra? Tahu zebra? Itu termasuk himar liar, ya. Himar yang jinak itu diharamkan. Kalau sekiranya himar yang jinak ini banyak, makin banyak,
walaupun makin banyak tetap diharamkan ila yaumil qiyamah, ila yaumiddin. Dah tak lagi boleh dimakan. Tapi pernah kejadian di Kairo dulu, pernah kejadian di Kairo, ya, ada kedai rumah makan, makan menyediakan daging murah. Banyak orang datang situ. Kenapa? Pertama, murah. Yang kedua, enak. Orang kan kalau makan kan pilihnya yang enak dan murah. Begitu enggak? Masuk mereka itu semuanya. Tiba-tiba datang polis masuk ke tempat tu, ya. Udah itu ditangkapnya orang-orang yang jualan di situ, dibawanya kepala himar di luar, bawanya begini. Dongki kepalanya. Begitu. Kepala himar digiring keluar dari potong dan sembelih. Orang yang makan tengok himar tu kepalanya begini, mereka kata, katanya muntah. Kenapa? Yang selama ini dimakannya begitu enak, ternyata adalah daging himar. A'udzubillah. Makanya hati-hati dah. Hati-hati, rasakan daging tu nih. Bisa kita rasakan. Ini daging kira-kira daging himar kah, daging babi? Hati-hati, mak tahu kamu pergi ke Medan, ya, banyak sekarang mendatang orang Batak, itu daging bergantungan di situ, daging B2. Dikatanya hati-hati dah, mesti tahu rumah makan menyediakan B2. Kalau lah katanya B2 di situ kata B2, dah panggang, itu maksudnya babi. Yuk kita makan yuk, udah jelas ini ada B2 dimakan juga. Baru kenyang. Pakcik, ini rumah makan orang Batak ni, pakcik. Iya, betul kah? Macam mana kita nak muntahkannya lagi kan? Tak dimuntahkan tak boleh, ya. Kalau sekiranya kita muntahkan tak boleh, itu macam mana lagi dah? Hati-hati dah. Diharamkan makan apa? Makan keledai yang jinak. Setelah itu Rasulullah katakan, dilihatnya api itu dibakar, periuk juga dibakar. Kata Rasulullah, apa yang kau bakar, apa yang kau masak ni sekarang? Dia kata, himar. Yang dimasak sekarang himar. Himar apa? Himar jinak. Rasulullah kata, hancurkan, pecahkan tu periuk, tuangkan, tunggingkan kuahnya. Ini katanya, apa enggak kami tuangkan atau tunggingkan, buangkan saja kuahnya, kemudian kami cucikan periuknya. Kata Rasulullah, kalau kamu begitu enggak, cucilah, katanya. Dari sini kita mengetahui apabila umpamanya kita pergi ke London, tak tahu, biar saya ajak kamu ke sana, tapi duitnya kamu ya, kamu yang bayar. Pergi ke London, semua bejana punya orang kafir kan? Kalau udah orang kafir yang pegang semuanya, bagaimana cara kita? Kita mesti sediakan dari Malaysia periuk sendirilah, piring sendiri kan, cawan sendiri kan. Itu pun kalau boleh. Kalau tak boleh macam mana? Nah, usahakan dicuci. Dah tahu kita periuk tu memang tak kena babi, dicuci dia. Dah, kalau tak dapat lagi periuk, dicucilah. Okey. Wa bila qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Al-Ansari qala haddatsani Humaidun an anna Anasan haddatsahum anna Rubai'ah wa hiya ibnatu Nadhr. Jam berapa sudah? Ya, kita kencang. Kita jam berapa Ustaz selesainya, Ustaz? InsyaAllah sampai habis. Okey, insyaAllah ta'ala kita sampai jam 2 pagi nah. Tadi dapat bantal tak? Kita baca jadi cepat, kita baca musalsal nah. InsyaAllah ta'ala biiznillah. Kena antum suka musalsal. Tahu baca kalis an ini malas sekali kan. Wahya ibnatu Nadhr kasarat saniyata jariyatin fatlabul arth wa talabul afwa fa abau fa atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bil qisas fa qala Anas bin Nadhr atuksaru saniyatu Rubai' ya Rasulullah la walladhi ba'athaka bil haqq la tuksaru saniyatuha fa qala ya Anas kitabullahil qisas فرضي القوم وعفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
Wa zada Fazariyu an Humaidin an Anasin faradiyal qaumu wa qabilul arsh. Jadi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita lihat, kalau kita pandang, nampak seperti leceh, nampak seperti rendah, nampak seperti terhina, tapi mereka tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka berdoa, Allah langsung dengarkan doa mereka. Kalau mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa mereka. Kalau mereka itu berdoa mengatakan ya Allah, Allah langsung menjauh daripada panggilan mereka. Inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah, yang terkadang kita pandang remeh. Hati-hati. Gaya udahlah bau, ya, gaya entah macam mana. Nah, jangan kita pandang remeh. Ini orang gila. Ke orang apa nih? Ternyata dia itu bukan orang gila. Ternyata dia itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat lagi kita kan Uwais Al-Qarni? Masih ingat? Di pandangan orang-orang yang ada dengan Uwais Al-Qarni atau orang yang di kampungnya, mereka menganggap Uwais Al-Qarni ini orang gila ini. Orang yang bawaan, orang yang diremehkan, orang yang tidak ada apa-apanya. Tapi ingat bagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Umar dan Ali radhiyallahu taala anhu, ya Umar, ya Ali, kalau kau lihat seorang laki-laki yang seperti ini, maka mintalah doa kepadanya. Kita kenal dengan Umar dan Ali, seorang khalifah Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jikalau sekiranya menadahkan tangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan dengarkan. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Umar dan Ali untuk meminta doa kepada seorang yang mereka sendiri pun tidak mengenalnya? Ini membuktikan kepada kita bahwa orang yang terkadang kita remehkan adalah orang yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan kita anggap sinis dengan kawan kita, ya. Enggak boleh, haram. Itu merupakan salah satu sifat takabur. Kita tengok kawan kita, Allah, bodohnya dia tu. Tak boleh. Nah, tengok kawan kita gini, oh ini aku yakin dia ni ahli neraka ini. Banyak dosanya. Kenapa banyak dosanya? Siang malam tengahnya tengok perempuan kerja tak apa-apa. Jangan. Jangan kita merasa sinis, jangan kita memandang teman kita dengan pandangan yang remeh dan hina. Karena mungkin saja dianya itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah Subhanahu wa taala dengarkan permintaannya, sementara kamu setiap malam merintih, menangis untuk Allah Subhanahu wa taala agar Allah perkenankan doa kamu. Allah tidak memperkenankan doamu. Nah, jadi jangan anggap gara-gara kau punya serban besar, Masya Allah, tabarakallah, kalah yang namanya itu apa? Sing kan? Sing yang paling besar tu kan? Tengok serban kalah sing, Masya Allah, tabarakallah. Tengok jenggot, Subhanallah, tabarakallah, hutan simpanan, semua ada. Tengok kain, ya Allah, naik ke atas, ini hitam legam. Tengoknya, ini orang ahli nerakanya kau tu katanya. Tak boleh itu. Kau solat, zikir, kamu belum tahu lagi kau masuk surga mana pun tahu. Nah, sebab itulah kita mesti tawadhu. Rasakan kita ini orang yang paling rendah. Kalau kau lihat seorang anak, maka kau katakan, oh anak ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena anak ini baru lagi masih kecil. Dia tidak banyak maksiat, sementara saya siang malam banyak maksiat. Jumpa kamu dengan teman sebaya, oh ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia ini tidak banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara saya berdek mata buat maksiat, berjalan buat maksiat, dan semuanya buat maksiat. Jumpa dengan seorang kakek-kakek, jangan kita katakan, oh ini bau tanah. Tahu bau tanah? Tak mati lagi dah. Ini kakek-kakek ini tua-tua, keladi, makin tua makin jadi ini masuk neraka. Tak, kita katakan ini kakek lebih baik daripada saya karena dia menghabiskan waktunya, menghabiskan masanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sementara saya belum tahu bagaimana. Kalau kamu pikirkan seperti itu, maka kamu tahu bahwasanya kau ini adalah orang yang di bawah daripada segalanya. Nah, kalau kamu tahu seperti itu, maka Allah akan mencintaimu.
Man tawadhu'a rufi'a, siapa yang bertawadu maka dia akan diangkat. Tapi maksudnya tawadhu di sini bagaimana? Bukan kita berperasaan kita ni tawadhu. Ustaz, pergilah salat Ustaz. Depan Ustaz. Janganlah saya tawadhu ni. Bukan begitu. Tawaduk bukan perasaan. Tawaduk bukan ingin rasakan kita duduk dalam keadaan yang tinggi. Tapi tawaduk adalah sesuatu yang kita rasakan kita di bawah daripada orang lain. Inilah sekarang ketawadukan di bawah daripada orang-orang lain. Itu sangat sulit kita dapat daripada umat Islam. Semuanya menganggap dirinya benar. Semuanya menganggap dirinya besar. Semuanya menganggap dirinya orang yang paling agung. Betul enggak? Betul tidak? Makanya bertawaduklah kamu, kerana Allah akan angkat kamu insya-Allah taala biiznillah. Wa bihi qala an Salamah radhiyallahu anhu qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma adaltu ila dhilli syajaratin falamma khaffa an-nasu qala ya ibn Aqwa ala tubai', qala qultu qad bay'atu ya Rasulullah, qala wa aidan wa bay'atu thaniyata faqultu lahu ya Aba Muslim ala syai'in kuntum tubay'una yawma idzin, qala 'ala al-maut. Jadi ini namanya bai'ah Syajaratul Ridwan. Syajaratul Ridwan yang mana Rasulullah dengan para sahabatnya ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Tapi manakala ada hampir dekat dengan Mekah, keinginan yang besar terhalang karena orang-orang kafir ingin menghalang Rasulullah masuk ke Mekah. Bagaimana? Diutuslah Utsman radhiyallahu taala anhu ke Makkah. Ternyata Utsman baliknya lama. Rasulullah gusar. Ini Utsman kenapa tidak balik? Mungkin terbunuh dan sebagainya. Sampai pada akhirnya Rasulullah meminta para sahabat-sahabat sekaliannya berjanji setia. Berjanji setia apapun yang akan datang dan apapun terjadi, tetap mereka tidak akan lari. Takkanlah. Kita kan sebenarnya kalau sekiranya untuk perang, kalau untuk apa saja, kita cakap paling kuat kan, paling besar kan. Tapi kalau untuk turun, kita paling takut. Betul enggak? Enggak jihad nih. Oh, kalau aku nanti depan aku, iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang musuh, Allahu Akbar, kata langsung pulang dia, lari. Ketakutan. Begitulah keadaannya. Jadi Rasulullah katakan para sahabat, jangan gentar, jangan takut, berjanji setia walau apapun akan terjadi. Para sahabat-sahabat sekaliannya dengan keimanan mereka yang kuat, ya, melabbai atau mensetujui perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak takut dengan kematian, mereka tidak takut nanti istrinya menjadi janda, mereka tidak takut nanti anaknya jadi yatim. Maka mereka semangat untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbai'ah di bai'atul Ridwan. Bai'ah apa katanya? Katanya alal maut. Kalau sekiranya saya bawa kamu nanti ke Palestina, ke Palestina, berjanji kita alal maut ke Palestina, mau enggak? Jihad. Idal jihad, idal jihad katanya. Oh ya Ustaz, catat saya Ustaz, catat insyaallah. Besok saya tunggu-tunggu datang. Betul enggak? Tak. Berbagai macam alasan. Tak, maaf Ustaz, saya belum kawin lagi Ustaz ya. Ada lagi kata, tak maaf Ustaz, saya dah kawin tapi belum lagi Lailatul Ula. Macam-macam alasan. Tak maaf Ustaz, saya memang sudah kawin dan sudah Lailatul Ula tapi belum lagi Lailatul Saniyah katanya. Oh, tak pula gini. Berbagai macam alasan. Tapi ini para sahabat tidak melihat alasan. Mereka kata pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibai'ah lagi Rasulullah. Ini bukan bai'ah masuk Islam, bai'ah mati. Makanya Allah pandang mereka, Allah ukirkan nama mereka ahli bai'atul Ridwan. Dan mereka ini kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahli surga. Siapa yang masuk dalam bagian bai'atul Ridwan, mereka itu adalah orang-orang yang ahli surga, yang tidak boleh kita hina dan kita caci. Ini merupakan salah satu
keimanan yang telah teruji. Ya, keimanan yang telah sama kita katakan jual piring kaca. Tahu jual piring kaca? Anti pecah, anti pecah, anti pecah. Kalau tak percaya tengok, pap, rupanya pecah. Ini namanya tidak teruji. Tapi kalau dia jual kaca, anti pecah, tak pecah, baru teruji. Iman para sahabat teruji. Mereka semuanya itu memiliki keimanan yang kuat. Wajar dan pantas mereka memiliki ketinggian daripada kita semuanya ini, karena kita hanya pandai bercakap saja. Betul nggak? Sama, saya juga pandai cakap. Kalau dikejar anjing, saya pun lari. Jadi Rasulullah SAW kalau membai'ah itu enggak membai'ahnya pegang laki-laki, tangan semua dipegang laki-laki, yang perempuan dia tidak dipegang. Nah, haram hukumnya itu pegang-pegang laki-laki, tidak bai'ah orang dah. Kadang-kadang kita sebagai ustaz atau sebagai syekh untuk membai'ah perempuan, sini ya aku bai'ah kau masuk surga, sini bai'ah. Pegang tangan, dipegang tangan. Bukan hanya pegang tangan, diraba-raba sikit. Ustaz, kenapa diraba-raba? Itu tidak supaya barokahnya mengumpul semuanya katanya. Hati-hati itu dah. Banyak orang yang berbuat sesuatu mengatasnamakan kepada agama. Nah, kalau salam kan tanggung, assalamualaikum, cik, waalaikumsalam, pegang lama tuh, digoyang-goyang lagi. Oh, digoyang-goyang lagi. Kenapa digoyang-goyang nih? Supaya dosanya semuanya jatuh katanya. Idza taharrakat tasaqatat katanya. Apabila digerakkan maka dia jatuh namanya. Kata mereka, ala kulli hal, perempuan laki yang ajnabi jangan saling sentuh-sentuhan, karena mereka itu unsur negatif dan unsur positif, maka akan terjadi ledakan yang paling besar. Kalau tidak terlalu besar seperti Hiroshima, mati orang semuanya. Wa bihi la qala haddatsana Maki bin Ibrahim qala akhbarna Yazid bin Abi Ubaid an Salamata annahu akhbaru qala kharajtu minal madinati dhaiban nahwal ghabah hatta idza kuntu bi thaniyatil ghawati laqiyani ghulamun li Abdurrahman ibn Auf qultu waihak ma bika qala ukhidat liqahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu man akhadhaha qala ghatafanu wa pazarah fasarakhtu thalatha sarakhat asma'tu ma baina labataiha ya sabaha ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن أقوى واليوم يوم رضا فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقياهم فبعث في إثرهم فقال يا ابن أقوى ملكت فأسجه innal qauma yuqrauna fi qaumihim. Ini cerita mereka ini orang-orang yang mencuri, sudah mencuri membunuh pula lagi. Nah, balasannya dalam Islam kalau sudah mencuri membunuh, maka dianya itu dibunuh. Ya, sebelum dibunuh itu disalib dulu. Karena dikala mereka ini dianggap orang yang muharabah, orang-orang yang membuatkan kefasadan di dunia ini. Disalib dulu orang tua. Kalau sebelum itu dikulit-kuliti dulu boleh juga. Wa bihi ilai qala haddatsana Isam bin Khalid qala haddatsana Hariz bin Utsman annahu sa'ala Abdullah bin Busr sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ara'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana shaykhan qala kana fi anfaqatihi sya'ratun bit. Di Rasulullah SAW di bagian daripada janggutnya ini, di bagian dekat lehernya ini ada terdapat beberapa rambut yang rambut jenggot yang telah putih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beruban itu disebabkan memikirkan umatnya, ya, memikirkan umatnya, bagaimana nanti umatnya pada waktu hari kiamat. Rasulullah selalu memikirkan kamu. Pernahkah kamu memikirkan Rasul? Pernah kamu memikirkan Rasul? Pernah enggak? Enggak jawabnya pun pasti susah kan? Pernah tidak? Bila? Takut-takutnya saya katanya memikirkan Rasul ditandas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Pikirkan Rasul itu dalam keadaan waktu kamu sholat. Pikirkan Rasul itu ketika waktu kamu beribadah. Ya, bagaimana mau menghidupkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tugas saya kata, tugas kamu. Walaupun kamu bukan belajar agama secara dari awal sampai akhir, tapi tugas kamu juga. Di antaranya mengembangkan akhlak yang baik. Umat Islam diajak untuk berakhlak yang baik, dan dengan akhlak itu mudah-mudahan orang semuanya akan masuk Islam, atau orang semuanya itu akan melihat Islam itu adalah agama yang baik. Wa bihi la yaqala an haddatsana Makki bin Ibrahim qala haddatsani Yazid bin Abi Ubaid qala ra'aitu athara darabatin fi saqi Salamata faqultu ya Aba Muslim ma hadhihi darbah فقال هذه ضربة أصابت يوم خيبر فقال الناس أصيب سلامة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما استكيت حتى الساعة. Jadi di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang dia embuskan kepada Abu Muslim kepada Salamah ya, kepada Salamah itu setelah diembusnya tidak lagi merasa sakit sampai dia meninggal dunia. Ada seorang anak yang dipegangkan Rasulullah dengan tangannya, kepalanya, dari mulai tua sampai meninggal dunia tidak beruban. Ini keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pegangkan orang tuh, menangis langsung dia. وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن أكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. Jadi kita katakan oleh Salamah bin Akwa, dia pernah mengikuti Rasulullah dalam peperangan sebanyak 9 kali peperangan. Ingat, di antara para sahabat itu mereka memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Sahabat yang baru masuk Islam dengan sahabat yang sudah lama masuk Islam itu berbeda keistimewaannya. Sahabat yang pernah mengikuti peperangan dengan Rasulullah dengan sahabat yang tidak pernah mengikuti peperangan Rasulullah itu berbeda dengan kedudukannya. Sahabat yang dulunya pernah perang dengan Rasulullah dalam peperangan Badar dengan orang yang baru saja masuk Islam itu juga berbeda. Ya, makanya para sahabat telah menerangkan bagaimana keunggulan dan keistimewaan para sahabat, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Bakar selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika waktu Rasulullah berhijrah, Allah mengukirkan cerita ini dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua, siapa? Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Ya, coba bagaimana sejarah itu. Semua orang membacanya, semua umat Islam membacanya. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya kedudukan sahabat yang paling dekat adalah yang pertama, lamanya mereka bersahabat dan bersumpah dengan Rasulullah. Yang kedua, pengorbanan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kamu menjadi alim, kamu menjadi hebat dan ilmu barakah kalau kamu lama bersuhbah dengan seorang ustaz atau seorang syekh. Satu. Yang kedua, pengorbanan kamu